Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya? Pasti baik dong. Nah, kenalin dulu ya. Namaku Rosenda Sabila. Aku dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Di sini aku bakal jelasin mengenai konsep validitas. Nah, di sini ada 6 konten yang bakal kita bahas. Yang pertama ada pengertian dari validitas, yang kedua ada prinsip validitas, yang ketiga ada bentuk-bentuk validitas, yang keempat ada jenis-jenis validitas, yang kelima ada konsep mengukur validitas, dan yang keenam adalah kegunaan validitas. Oke, yang pertama kita mulai dari pengertian validitas dulu ya. Nah, validitas itu sendiri berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan atau kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Nah, dari pengertian validity tersebut, kita dapat mengambil pengertian dari validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesohihan suatu instrumen. Nah, yang kedua, kita masuk ke prinsip validitas ya. Di sini, prinsip validitas itu ada 4. Untuk prinsip yang pertama, yakni interpretasi yang diberikan terhadap asesmen hanya valid untuk derajat yang kita arahkan ke bukti yang mendukung. Yang kedua, kegunaan yang kita buat dari hasil asesmen hanya valid untuk derajat yang kita arahkan ke bukti yang mendukung. Yang ketiga, interpretasi dan kegunaan hanya valid jika nilainya sesuai. Yang keempat, interpretasi dan kegunaan hasil asesmen hanya valid jika konsekuensi konsisten dengan nilai. Oke, selanjutnya di sini ada bentuk validitas ya. Secara umum, validitas itu ada 2, yakni validitas logis dan validitas empiris. Yang pertama, kita bakal bahas validitas logis dulu ya. Pada dasarnya, validitas logis adalah kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Validitas logis ini ada 2. Yang pertama, validitas isi, di mana tolak ukurnya adalah isi dari materi yang diberikan sama dengan isi dari ujian. Yang kedua adalah validitas konstruksi, di mana instrumen dengan tolak ukur butir soal mencakup semua aspek berpikir. Yang kedua ada validitas empiris dengan tolak ukur sebuah pengalaman. Validitas empiris ada 2. Yang pertama, validitas ada sekarang dengan tolak ukurnya adalah perbandingan data yang baru dengan data yang sudah ada. Yang kedua, validitas prediksi yang digunakan sebagai ramalan sesuatu yang akan datang. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis dari validitas. Untuk jenisnya ada 6 jenis. Untuk yang pertama, ada validitas isi, yaitu isi ujian harus relevan dengan pengetahuan yang diberikan. Yang kedua, ada validitas prediktif, di mana kesesuaian antara ramalan perilaku seseorang dengan perilaku yang nyata. Yang ketiga, ada validitas konstruk, yaitu untuk memastikan bahwa dalam suatu tes hanya mengandung satu dimensi. Yang keempat, ada validitas eksternal, di mana tolak ukurnya adalah dengan mengkorelasikannya alat ukur baru dengan alat ukur yang sudah valid. Yang kelima, ada validitas budaya. Validitas budaya ini sangat penting, khususnya bagi suatu negara yang suku bangsanya bervariasi. Yang terakhir ada validitas rupa, yakni validitas yang menunjukkan bahwa dari segi rupanya suatu alat ukur tampaknya mengukur apa yang ingin diukur. Selanjutnya di sini ada konsep menentukan validitas, yakni ada 2. Yang pertama butir soal. Sebuah item butir soal dikatakan valid jika mempunyai dukungan yang besar terhadap skor soal. Yang kedua ada validitas faktor, di mana sebuah item soal dikatakan valid apabila bagian keseluruhan materi ada dalam soal tersebut. Selanjutnya, di sini ada kegunaan dari validitas. Yang pertama, untuk menghindari pertanyaan yang kurang jelas. Yang kedua, untuk menjadikan kata-kata yang terlalu asing atau kata-kata yang menimbulkan kecurigaan. Yang ketiga, untuk memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas. Yang keempat, untuk menambah item yang diperlukan atau meniadakan item yang dianggap tidak relevan. Yang kelima, untuk mengetahui validitas kuesioner tersebut.
Oke teman-teman, sekian ya penjelasan dari saya. Apabila banyak kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.